Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sebelah sini digunting, sebelah tangan juga digunting. Semua sudah putus. Lihat juga kalau mandiin orang lain, lihat ada barang berharga. Barangkali ada, kadang-kadang ada masih ada uangnya atau yang lainnya. Karena sudah jangan sampai terjadi ketika fitnah ya. Jadi tolong anggota keluarganya ini dibuka. Jangan kita yang buka. Biarkan mereka ya. Sudah dibuka semua, dilakukan pampers semua sudah dibuka, semua digunting di pinggir, semua digunting di pinggir. Caranya kan suka pakai celana ini tuh pampers kalau yang sakit. Caranya yang 3 tadi nahan begini bu. Jadi si kita ini nggak boleh geli, nggak boleh apapun. Jadi ya, yang nolong di mana bu? Nah, misalkan dari sini, oke bu, tangannya, ini saya bilang, coba bu tahan, ibu tahannya gimana coba? Jangan begini, tangannya yang satu, nah, ibu tangannya begini, jadi kita tarik begini, nah, begini, baru si kaptennya tadi, celana yang di sini porosotin, lalu kan ini biasanya nggak rata begini bu, masukin dorong ke bawah. Yang satu lari. Nah, sudah ya? Paham nggak bu? Ya, sini. Ya, pokoknya jangan sampai terlihat antara auratnya. Ya, sudah ya. Nah, di sini berarti 3. Di sini juga 3 orang. Khususnya untuk yang nyiram air. Air itu tidak boleh berhenti. Kita ambil. Ini kita. Ini sabun. Sampo ya. Dan sabun juga ada yang apa? Sabun bidara ada. Ada. Dalam bidaranya pakai sabun bidara atau apa? Ibu caranya nyiramin air. Oh, maaf ya. Sebelum kita memandikan itu pakai kita bismillah dulu. Terutama bismillah. Misalkan ini orang tersebut belum rapat banget. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kita tutup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya ikutin ya. Begini kan aja pakai tangan kita, usap dikit, ya, selawat, ya, misalkan kadang-kadang tertutup tuh, juga di sini juga aku dikit, kalau misalkan masih hangat, kita juga itu bacanya seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya, sudah, misalkan ini udah habis, misalkan ya, setelah itu kadang-kadang itu, ya. Dimiringkan dia terbuka lagi, itu kita lagi ya, ya baru kita sebelum dimandiin ya bu ya, belum dimandiin ya kita lihat dulu ya kondisinya dia. Makanya kalau orang mandiin jangan takut bu, kita lihat aja. Tapi kalau masih terbuka lagi itu? Insya Allah enggak. Selama saya ini ada yang itu insya Allah kita makanya tetap kita yang memandikan susu jangan sampai yang ini itu nggak boleh apa-apa nggak boleh itu ya kayak gitu ya ini kok ini jangan mau bau mau kondisinya kayak apa ini perlakukan ini baik banget ini orang jangan sampai nih bahaya nih jangan boleh nanti kayak gitu sendiri saya bukan ini ya kan saya dapetin ya ya setelah itu baru satu baru kita baca
apa doa kita yang memandikan. Jangan naik gugurlah ala hadal mayiti kalau perempuan ya, ala hadal mayiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Ada nanti di panduan ya. Nah baru kita ini namanya siapa dan bin siapa ya. Ini ya si Ibu Anu binti Anu Kuran kita bacain Al-Fatihah sebelum mandi. Bacain Al-Fatihah dulu, kita lihat dulu. Minta sama Allah supaya kita diringankan dan ini juga dimudahkan. Setelah itu baru kita mandiin. Nah, mandiinnya ayat jalan. Ayat jalan dulu ya, diguyur dulu. Tangannya ibu jangan. Nah, ibu tangannya begitu. Nah ini terus Bu ya, terus jangan ragu. Nah ini sikapkan tadi kita, nah begini ya Bu, nyiramin terus aja, yang nyiramin aja. Nah begini ya Bu, kita baca surat Al-Mulk katanya. Nah baca di sini sampai ke belakang. Iya. Jangan ini. Yang lainnya ambil cotton bud, itu dikorek. Jangan sampai Bu, kalau yang jantung biasanya keluar darahnya, jadi jangan terlalu dalam. Kita korek giginya, dibersihin. Itu bagian yang lain, jangan yang lagi ini ya. Itu bagian yang lain. Nah, bagiannya dibagi nanti. Nah, terus ya. Nah, habis itu ini anggaplah ini sabun. Terus. Nah, ini yang ini terus disabunin terus di bagian sini nih. Bagian kiri dulu. Anaknya ya kiri dulu, ayatnya nggak boleh berhenti ya. Terus ini hidungnya dipijit sedikit biar bangir ya. Ini tutup ya, pakai selang lebih enak. Ini terus jadi mandi ini tuh jangan diginiin ini begini, intip aja. Yang mana yang mau digosok di itu yang diintip, makanya di tangan yang satu kalau bisa nggak usah pakai sarung untuk meriksa. Udah ya. Sabuk begini tuh. Nih, teteknya semua layaknya kita orang mandi. Cuman karena ini mah nggak bisa duduk, jadi kita mandiin. Gitu ya. Ini anggap aja pakai tangan ya. Terus dimandiin sampai ke sela-sela sampai selesai sampai semuanya. Anggap ini udah Bu, basah soalnya. Ya, ini ya Bu ya. Untuk bagian belakang, sekarang tugas yang sebelah sana. Kenapa? Tahan. Jangan digini. Tahan, ya. Nah, ini masih posisi seperti ini. Masih digosok lagi. Dan nyiramin ada. Nah, tetap pakai selang. Kalau walaupun pakai selang tetap diudahin antara saja biar rata. Ya, menghormati. Ya, Kita ngurus jenazah itu sama kayak ngurus. Ya, udah anggap sini sudah. Ya, sudah ya. Nah, ini artinya sudah yang ini yang kiri, yang kanan juga seperti itu. Nah, tadi seperti tadi ada orang yang ngapakan ternyata dia juga nyimpan makanan. Ada orang yang nggak makan ternyata banyak keluar kotorannya, macam-macam. Nanti kalau ibu udah ke sini pasti ada ketemu yang macam-macam. Kedua, kalau kata suami kita yang meninggal, artinya bagian kita ini adalah bagian bagasi. Area terlarang. Ya. Jadi jangan anak-anak kita yang harus membersihkannya sampai ke istinja belakang. Kalau kecuali kalau bapaknya, kalau ya misalkan kalau
ibu suaminya meninggal, ibu yang mandiin, anak laki boleh bantuin. Justru misalkan ibu dan dia boleh ya. Nah, caranya satu, ibu tadi kan untuk mengeluarkan kotoran, ibu ambil sedikit saja supaya jangan sakit. Jadi nih si ibu tadi perutnya diurut sedikit, diputar dulu. Nah, diputar, tekan nggak nih? Tekan dikit. Tapi jangan gitu, jangan. Yang laki tadi ada di Ya nanti, ya kan diputar begitu. Jadi ingin Baru habis itu bangunin dikit. palanya diangkat. Nah, Set. Bangun gitu. Ya, jangan tinggi-tinggi. Ya, sambil teriak sakit tuh. Gini aja udah, habis itu baru kita balikan lagi. Balikan ke kiri, tahan. Nah, gitu ya. Nah, kenapa untuk mastiin Bu? Pastiin kotorannya dari sini. Di ini. Maksudnya jangan sampai melebihi ruas dari ini. Hanya satu ruas. Ya, itu juga kalau memungkinkan. Kalau tidak, kadang-kadang jenazah itu bersih kok. Ada yang tidak, ada yang bersih. Dan ada memang mungkin qadarullah yang sudah susah bersihnya. Ada keluar terus. Itu kita jangan panik Bu. Ambil kertas kalau memang udah berjam-jam, apalagi jangan berjam-jam, bermenit-menit itu tidak boleh. Udah, tutup aja. Kita istighfar nih yang mandiin, ya. Kalau mana perlu bantu doa. Dan ini, maaf nih, bubur nih Bu, ya. Jika ini kurang bersih, boleh kita korek sedikit, ya. Keluar dari. Kalau memang di tangan kita main. Kalau memang udah bersih, kan itu keluar tuh Bu. Kalau tadi kan udah keluar. Kalau memang udah bersih tuh disiram, udah bersih, baru ke keluarganya, Bu lihat ya ini sudah bersih. Kasih tahu ke pihak keluarga, Bu ini udah bersih. Kalau kata ke keluarganya udah bersih, iya Bu sudah bersih. Kita berhenti, turunin. Begitu juga dengan yang kanan. Nah setelah itu baru ya udah rapi semua. Bagaimana dengan ada yang ada luka? Entah itu lukanya di sini atau mungkin di bagian punggung, itu kita udah bersihin. Ambil air timun atau air bidara atau air apa tuh kapur baru supaya jangan menghilangkan baunya ya. Nah itu boleh dikesinikan, disiram atau dari atas juga boleh. Ya, yang di mana letak yang banyak lukanya, mau di kaki atau mau di mana. Ya, timunnya disaring dulu, jangan sama ampasnya ya, kotor lagi nanti. Baru disiram, dibersihin lagi. Setelah itu kita periksa, nih kupingnya udah bersih, hidungnya udah bersih, dimiringin ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang, ini maaf, kalau yang punya diabetes punya jantung, biasanya itu pecah kan pembuluh darahnya. Itu kalau dimiringin pasti keluar lagi darahnya. Pasti keluar lagi. Terus jangan khawatir, bersihin lagi sama kita. Bila mana perlu, orang jangan sampai tahu. Karena nanti biar berhenti gimana? berhenti. Nanti kalau tegak lagi ya berhenti insya Allah berhenti. Kecuali kalau dia miring baru. Kembali lagi ke doa kita. Tergantung dari yang mandiin Bu. Ya. Miringin, udah dimiring kiri kanan, sudah kita siram. Berapa kali? Mau 3 kali boleh, 5 kali Tadi boleh. disiram pakai air ketimun, air kapur barus itu berapa kali? Sebisanya Bu. Kalau saya, kalau bisa jangan terlalu banyak, Bu. Ya, jangan terlalu banyak biar ya. Kalau sudah disiram semuanya, sudah. Ya, ganti kain dulu Bu. Ya, coba. Itu yang ada itunya. Bukan. Nah, ya, nah itu. Ini ganti kain. Gimana cara ganti kain? Kembali lagi, jangan sampai terlihat auratnya. Ya. Nah, yang tiga pegang, yang tiganya narik.
Jadi gini nih posisinya nih. Tarik ke bawah, ke bawah tariknya. Kalau yang narik ke sebelah mana? Sebelah ini ke bawah. Seret. Bawah. Nah, terus tarik. Nah, posisinya begini lagi. Ya. Gitu ya. Jadi bukannya kalau waktu kita bersih. nah, habis itu disiram. Ini juga disiram lagi. Siram, Bu. Makanya kain itu yang normalnya 4 lah, Bu, jangan 3. 4 itu karena apa? Kalau perempuan itu kan yang angkat laki-laki. Ini waktu ngangkat itu anggota badannya bukannya batal karena dia bukan mau sholat. Bukan itu, karena auratnya. Jadi usahakan terbungkus semua. Caranya gimana? Ini, Bu. Nih, begini. Jadi satu lagi. Jadi ini terbungkus ke sini. Jadi tangan si laki-laki tidak nyentuh. Begitu. Tetap bersih, Bu. Ya. Jadi setelah itu baru kita wudukan. Ini kan basah nih. Baru kita wudukan. Setelah diwudukan, panggil orang yang terdekat. Siapa yang mau nyiram, mau laki mau perempuan silakan. Nah, untuk nyiram. Ada pertanyaan, Bu? Nyiram untuk apa, Bu? Kan udah Udah wudu. Wudunya kapan? Kalau itu wudu ala hadal mayiti juga. Kan udah Tapi ada di itu ya. disiram seluruhan. Disiram keseluruhan. Enggak, wudu kayak wudu biasa gimana? Wudu biasa. Wudunya kapan? Semua diwudu. Ini udah disiram lagi untuk apa, Bu? Kenapa? Kan udah diwuduin nih. Sebelum tadi kan disiram, baru diwuduin. Habis itu diganti. Oh, pakai kain keringnya Kalian udah pakai- diuduin ceritanya. Iya. Wuduin berarti cuma muka, tangan, kaki. Semua, Bu. Kayak kita orang wudu. Wudu komplit. Wudu komplit, Bu. Wudu komplit, Bu. Umur diginiin aja. Nanti dibalikin begitu kan keluar lagi airnya. Ya. Nah, habis ini kan udah diwuduin nih. Basah kan ini? Nah, ganti sama yang tadi saya bilang. Tapi dilapisin dengan anduk. Nah, ini kan basah nih, Bu. Diandukin dulu. Sampai selesai. Tetap jangan kerjasamanya tetap nggak boleh terlihat sama sekali. Jadi ditutup, sini ditutup. Nah, ininya ditarik. Anduknya tutup aja begitu. Nah, jadi kalau orang perempuan, apalagi yang gemuk seperti saya, itu biasanya begini, Bu. Ya. Jadi ininya 2. Kenapa begitu? Supaya jangan nanti waktu diangkat sama bapak-bapak tahu. Nah, tersentuh. Ya, kita aja nggak mau, apalagi dia sudah tidak berdaya. Nah, ini, Bu, ya, begini. Nah, dimasukin ke dalam sampai ketemu, sampai ketemu. Ya, sampai tangannya Bu Marleta. Nah, ketemu. Nah, gitu ya. Terus anaknya yang mau nyiram-nyiram itu tadi urutan anaknya mau nyiram-nyiram Setelah wudu. Atau sebelum wudu. Sebelum wudu tuh biasanya yang air kembang, air kembang. Usahakanlah jangan banyak-banyak air kembang. Kotor, Bu. Air kembang nggak usah. Kalau air kembang boleh aja kalau bisa mandi biasa. Tapi air posisinya selalu di sini, ini air. Ini hidup, ini air. Allah menjaga air. pasti akan dimarahi oleh askar dalam kenapa? Saya itu bahasa itu masalah jadi dari posisi yang berbeda. Jadi berlari Timur. timur. Ya. Enggak, Pak sebenarnya di timur apa di barat? Barat. Di barat, selatan, utara, yang tidak boleh di timur. Oh, nggak boleh. Artinya kakinya selonjor ke sana, Barat. barat. Boleh, ya nggak boleh itu. Pokoknya posisi kepala. Kaki ke timur. Kan kiblat barat, Kayu Pak. mana kayu? Selalu barat. Kayu. Enggak, maksudnya itu kiblat itu barat, kiblat barat. Itu kalau sudah sakit ini misalnya masalah. Modern Indonesia kiblat barat. Pokoknya ada
ya masih Sengaja dikepakai jangan sampai ya palanya bersih kepala terus kayu Pak kayu Pak ada kayu apa kita wudhu hadas besar. Kenapa wudhu hadas besar? Karena dasarnya apa? Karena ketika Nabi ini setelah melakukan junub ya, Nabi selalu berwudhu. Nah, kita praktekkan di sini, kita beristighfar bahwa Imam saya mengistighfar bahwa sebelum dimandikan kita wudhukan dulu wudhu hadas besar. Alasannya kenapa? Takut dia masa belum meninggal ini malamnya dia main tipu. Junub kan, maka kita wudhukan pakai wudhu hadas besar. Mandi hadas besar. Jadi kita dulu sebelum wudhu dulu. ini tetap dibasahin. Tetap ini kaki tangannya harus tutup ini. Tangan buka keluar, buka lagi Pak. Buka itu Pak. Dosami besar. Ya, Tidak suara kencang ini orang biasa ada bocah-bocah ya. Nanti gini juga saya nambah tiga-tiganya dipersilakan oleh Bapak. Nanti biasanya kalau konsep kita ya kembali lagi. Saya awal dan akhir dua, awal dan akhir. Dua semua ya. Kalau kita butuhkan banyak. Masih bagus kenceng banget. Ini dua kali. Awal dulu Bismillahi ala millati Rasulullah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Kita bersolat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita usap dulu pertama. Dari kepala, ingat jangan sampai dari kaki ke kepala nih, kepala ke kaki. Kita dulu baru. Ingat juga airnya itu jangan langsung jatuh ya Karena kulit ini walaupun orangnya enggak ada tapi cuma sensitif. Orangnya masih bisa merasakan bagaimana sakitnya di kulit ini. Mudah-mudahan apa itu? Ayam itu biasa apa itu udah hadasil akbar. Nurut lagi dia ya. Ini orang udah boneka. Kalau bukan boneka pun tetap nurut loh. Udah gawin nyawanya. Biasa. Kemudian cuci muka. Ini tangan juga kali. Ini kayak wudhu biasa. Ini 3 kali. Sampai situ. Kemudian cara rambutnya 3 kali. Kayak wudhu biasa aja. Nah. Kali kanan 3 kali, 3 kali. Terus kaki. Kanan dulu. Kanan 3 kali. 3 kali. Lama-lama ada materi basah. Kita mulai dari membersihkan kotoran yang ada di perut. Tadi sudah angkat tadi? Ada yang angkat? 45 saja. Kita 40 apa 35 gitu ya. Kita urut-urutnya. Ada di depan. Kita pakai doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Dalam 3 kali. Kita udah. Kalau orang puasa bila nah, kita ini kemudian tetap sambil siram, sambil tidak urut sambil siram, biar ikut keluar kotorannya. Nah, kemudian kita turun lagi, baru kita yang satu nyiram, satu ada yang jebokin bawahnya, lalu dan clean biasa itu dulu. Dibukanya dibuka kainnya nggak tuh? Nggak usah. Nggak usah. kain nggak dibuka, tetapi ada standar yang kita nggak pakai di sini. Kita harusnya selalu pakai sarung tangan. Ini ya, harus Harus pakai sarung tangan, saya itu sarung tangan, kemudian pakai sarung. Tadi kita sampaikan kalau bisa pakai ya, mata. Itu kita pakai. Cuman kalau di sini mohon maaf tadi itu dan biasanya kita pakai. Lalu sepatu bot boleh. setiap menyentuh untuk kebersihan selalu gunakan tangan kiri, tangan kanan untuk menyiram air. Ada wasat di bawah nggak tadi? Usahakan ini kalau tangan kalau bisa pakai wasat. Ada di kono, kono. Jadinya untuk memandikan ini kata Nabi mulailah memandikan dari yang sebelah kanan.
Dari posisi mayatnya sana. Saat ini seperti dulu. Ntar bisa dimiringin. Ya. Jadi di mayat. Kita buka dulu. Sabunnya, sabun. Ada sabun tuh Pak. Lupa ya ada sabun. Udah. Kalau posisi sabun begini jangan langsung digosokkan. Kalau sabun segini kan ini kan apa namanya? Adat. Ya ini sabun. Kita dulu cuci tangan ini. Seandainya adanya sabun seperti ini, jangan langsung digosokkan ke mayat. Kenapa? Karena ini sekitar nanti walaupun tetap dia masih bisa merasakan sakitnya. Ngomong kabur. Kalau seandainya tidak ada kita pakai gosokannya memutar. Kalau kayak gosokannya pelan-pelan, jangan kasar pelan aja. Harus Kalau laki-laki tetap Iya. Tapi yang lain boleh. Sesuai auratnya Bu. Ada sama laki-laki, ada sama ujung dengkul sini. Boleh dilihat. Dan pada saat saat memandikan seperti ini boleh dibantu sama yang lain memandikan yang lainnya juga. Dengan kaki atau bagian lain dicoba. Siramin. Ada yang loncat atau nyiramnya ke posisinya satu lagi. Iya, Tetap ke tangan. Ada yang nyabunin, coba nyabun. Ya, jadi Pencet sabunnya, pencet. yang lain bantu. Ada satu yang kuning. Sabun selesai. Pencet. Nah. Ya, sebagai sabun tangan ya. Gosok muter-muter. Mungkin gosok aja. Ada yang bilang gosoknya pakai belakang sini tapi. Nanti juga Ke belakang. ntar dimiringin. Kita jangan satu gosok, jangan satu nyiram air. Ingat posisi urutannya itu nggak boleh naik ke atas, harus dari kepala ke bawah ya. Yang mana dijelaskan, kita siramkan dari kepala ke kaki. Kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, selamat tidur. Ya. Coba. Lalu dari kepala ke kaki. Setelah ini kalau ini sudah selesai kan? Selesai. Kita miringkan kemana? Miringkan pertama, miringkan ke kiri dulu. Ke selang boleh, cuman dikhawatirkan kalau selang langsung dari pam, Pertama itu masih Makanya keduanya kurang ini. Pertama itu termati, keduanya kita hanya kok nggak tega kayak nyiramin binatang atau apa. Ketikanya rasa ini enggak. Kalau itu udah jeroh-jeroh ada so gitu kan. Kayak Kalau kalau tekanannya gede kan sakit. Nah, ini. Kamu baru miring ke kiri dulu. Jadi yang pertama yang diusir kanan. Jadi ke kiri, yang satu yang nyiramin, yang satu gosokin bagian belakang. Pakai sabun Pak, apa aja Pak? Nggak sabun. sabun sama seperti Di mana rohnya ngerasain lagi dimandiin? Ngerasain. Jelaskan hal itu dia masih ngerasain juga dimandiin. Dia bilang cuma dingin gitu. Sama anak kita dingin. Kalau kelang nyiramnya diangkat masuk ke dalam. Jadi di rokok kalau yang Ini biasa bantuin. Ada banyak macam, ada yang saya megang sini, ada yang tergosong, ya, ada yang sambil itu sambil siram. Ada jatuh dia nih. Jatuh. Banyak orang cuma 3. Jadi minimal sini 3 Pak. Jadi Ada yang megangin, ada yang nyiramin. kalau sudah mulai mandiin air jangan terus sebenarnya. Air jangan putus. Boleh seharusnya. Ada nih Pas di sini gosok, ini siramin. yang ada di dalam sini semuanya berperan Pak. Satu nyampunin, satu nyiramin, satu gosokin. Air selalu terus. Iya, jadi kalau cuma di dalam liatin doang, mending di luar aja. Di luar aja ya, jangan masuk ke dalam ya. Iya.
Ya, harus berfungsi ya. Udah selesai untuk kaki? Udah selesai. Boleh balik. Udah selesai. Kanan yang pasti itu tiap hari mandi. Ya pasti. Nah. Boleh. Dan ada yang nanya, San? Nanti ada kesannya kita. Mungkin itu kita perlakukan dengan Tabur baru daun bidara udah susah. Daun bidara udah susah Pak, sekarang udah nggak ada daun bidara ini. Daun kapur baru banyak. Iya. Bidara udah susah. Orang banyak udah nggak ada. Ada ilmunya. Itu cuma air kembang Tempat saya masih banyak bidara. banyak ya. Kasih. Pada nanam soalnya, pada nanam beli. Daerah mana? Di Sukatani. Sekarang. Setiap Majid ada satunya dekat Norcin atau sekarang udah nggak ada. Mahal satu daun itu 35, satu pohon 35.000 yang kecil. Dijualin. Udah sulit benar. Kapur garut itu kan cuma ada tradisi. Jangan ini keluar. air kembangnya dari diremes bukan ya? Ini dari kaki dulu, bukan dari atas aja. Nyalain atur. Ya, sip, udah. Wangi ya. Baru ini kan kembangnya banyak tuh. Kali baru lagi. ganti kain baru. Kan lupa. Wudu. Terakhir. Ya. Wudu hadas kecil. Pak, kalau orang yang mau menikah mandi-mandi itu senang nggak ya? Kenapa? Kalau orang menikah kan ada mandi-mandi juga. Mandi kembang. Kalau kembang 7 rupa. Saya nggak tahu itu. Mandi tengah malam. Luar tema itu, di luar tema, Bu. Mandi tengah malam. Banyak. Mandi tengah malam. Yang Saya belum menemukan adanya. Orang kan ada yang belum mandi kembang tengah malam gitu. Yang ada Itu episodenya berbeda itu. bukan ada nggak tahu. Enggak, soalnya mau nanya dia mau nikah lagi. Ini enggak, kalau saya enggak. Kalau masalah itu nanti Ini udah banyak kembangan nih, Sat. Ini agak banyak Iya, kembangan. kemarin itu di sini. Kumpul-kumpul di sini biarin. Kan bodoh. Saya enggak tahu kalau itu. Tanahnya dulu. Baru. Nah, ini kita butuhin dulu. Kita butuhin. Kayak ini butuh, bisa ada itu terakhir ya. Udah ada alat kecil. Kayak buat biasa aja. Ada sudah itu mah. Ini mana ada hasil masing-masing. Biasa, seperti biasa. Kanan, dengan itu. Berapa kali saja nggak? 3 kali. Pokoknya 3 kali. Kalau masuk keluar bawa alam. Punya bini 3 kali. Boleh 3 kali ke tempat seharusnya. 5 kali. Terakhir 9 kali dah terakhir. Maksimal tuh, Sat, ya. 9 kali. Udah maksimal nggak bisa udah tuh udah 3 kali. Kalau misalnya mohon ya ada cairan dari dua buah kasih kapas aja untuk Kita bersihin banyak kapas. Kita bersihin banyak kapas. sementara selama kita masih standarnya disiram bersihin dengan bubut siram, tapi udah 3 kali 6 kali juga masih itu aja, ya udah kita tutup pakai kapas. Jadi untuk mengetahui apakah ini sudah bersih atau tidak, cara mengetesnya cuma dengan tangannya. Kalau kita tangannya udah kesat, udah bersih, ini ya berarti udah bersih. Tapi kalau masih licin, berarti masih ada bersih, berarti belum bersih. Tangan ini ya. Berarti kemarin tadi udah 3 kali dicat tes lagi, apa udah bersih belum nih?
Kata bang, kalau udah mati-matian, udah pernah dikesan berarti udah bersih. Itu kan masih anggota mana ya? apa? Ada contohnya anggota mana? Ya terus bebas lah, di mana boleh tangan, boleh. Jangan milih ya. Keren lagi ya. Boleh sini, boleh bebas. Saya jangan sini aja. Iya. Kan nyabunnya 3 kali pas sabun sekalian. Apanya? Nyabunnya 3 kali pas sekalian. 3 kali, apa 3 kali? Emang nyabunnya sekali, berarti nyiramnya ini. Yang itu bukan sabunnya, itu nyiramnya. Jadi maka 3 kali, 5 kali, 9 kali. Itu. Kemudian setelah kita putih, Kembangnya kan Mbak masih banyak kembangnya. kita ambil handuk. Kembang kan Itu kan baru budu. Kembang belum. masih di sini kan udah ada. Ini kan kembangnya Kembang yang tadi, buat kita handukin. Pegang empat ini, setelah ini ketarik. Jangan sampai mulanya jangan. Jangan tarik. Ini. Nah kita laporan sumber apa? Selesai anggaplah ini udah kering, baru kita kasih kain bersih. yang kering. Hanya 3 nih kebutuhannya. Berarti yang disiapin kain jari. Ya, ada 3 pakai ini. Satunya kain 3. Bukan kain jahit nggak boleh. Ya Lucia. Ya ini juga. Kalau bukan harus buka. Iya. Nah setelah ini baru tarik. Nah baru setelah ini udah suci angkat kiri bawah sebelah sini baru betul apa bisa ya Angkat menuju ke tempat ini juga bisa memahami tadi. pembusan udah Udah tadi udah disambung. Ya, ini Berarti udah selesai ya? Pembusan